Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Asher Hepon, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi para pendengar Tabura Injil di mana saja saudara berada. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di kesempatan ini terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur patut kami naikkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh cinta kasih-Mu memperkenankan kami ada dan dapat berkarya lagi sesuai panggilan-Mu bagi kami. Kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, sertai dan lindungi kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat memahami apa maksud dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini, terambil tema untuk kita renungkan, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Saudara, tema ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa sesungguhnya kekuatan kita adalah dari Tuhan. Karena apa, saudara? Pengalaman-pengalaman hidup telah membuktikan bahwa seberapa besar daya dan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjalani hidup, tapi suatu ketika tertentu kita pasti tidak berdaya, tidak mampu, tidak kuat, tidak akan sanggup mengatur hidup seperti yang kita mau. Sebab kita hidup hanya oleh kasih dan anugerah Allah. Kita menjalani hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya kita dapat berkata, aku akan melakukan apa yang menjadi bagianku. Selanjutnya di luar batas kemampuanku, kesanggupanku, dan kekuatanku, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan untuk mengatur setiap langkah kehidupan kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Hidup kita diibaratkan sebagai bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan Sang Pencipta menurut apa yang dianggap baik olehnya. Dalam bejana tanah liat yang adalah hidup kita, tersimpan harta rohani, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Saudara, iman kepada Yesus Kristus adalah kekuatan kita dalam menjalani hidup di tengah pergumulan dan tantangan dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, sudah seharusnya kita sadar bahwa kita bagaikan bejana tanah liat yang dibentuk untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia akan senantiasa memimpin hidup kita dan menyelamatkan kita dari bahaya apapun. Dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, semua ini terjadi karena iman kepada Yesus Kristus yang membuat seorang Kristen mampu menjalani hidup dalam dunia ini sebagai pemenang. Memang harus diakui bahwa siapa yang beriman kepada Yesus Kristus, ia akan dibenci dan ditindas oleh dunia ini. Tetapi selaku umat yang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita ingat janji penyertaan Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20b yang berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oleh sebab itu, pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, jalanilah hidup ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengakui sungguh bahwa dalam menapaki hari hidup kami, ada hal-hal yang dapat kami lakukan dan kami jalani menurut apa yang kami pikir itu baik dan kami pandang itu baik. Tetapi tidak semua hal bisa kami lakukan menurut apa yang kami pandang baik. Karena di luar batas kemampuan kami, justru Allah lah yang berperkara, Allah yang bertindak bagi kehidupan kami. Sertai dan lindungi kami. Tolong ampuni salah dan dosa kami. Jika dalam melakukan aktivitas, dalam menjalani kehidupan ini, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Dan berikanlah kepada kami penyertaan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami mampu untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan lewat hidup dan karya kami. Inilah kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar dan kita renungkan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk dapat menerapkan firman-Nya dalam hidup tiap-tiap hari. Shalom.